Halo teman-teman FEB semuanya, perkenalkan namaku David Kusmawijaya dari UKM Dian Penata Unikas Pranata Semarang. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat saja, dan dengan adanya pandemi ini, semoga kalian menjaga kesehatan kalian dan menaati prokes yang ada. Nah, sekarang di tengah kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa nih teman-teman, yaitu pemenang SOTI juara pertama tahun 2021. Halo Kak, salam sejahtera, apa kabar? Halo Kak David, halo teman-teman semua, baik nih kabarnya. Seneng banget bisa diundang ke sini, makasih ya UKM Dian Penata. Sama-sama Kak. Nah, mungkin teman-teman di rumah atau yang mendengarkan podcast kali ini belum mengenal Kakak atau belum dekat mengenal Kakak. Nah, mohon Kakak untuk memperkenalkan diri. Ya, halo semuanya, namaku Evelina Nisha Jikusuma. Mungkin kalau di Zoom tuh bisa kelihatan ya namanya, cuman biasanya dipanggil Evin gitu biar singkat. Tapi kalau di Unika tuh kadang-kadang dipanggilnya Nisi juga, jadi seenaknya teman-teman aja lah gitu kalau panggilannya. Nah, aku angkatan 19 dari Fakultas Bahasa dan Seni, program studinya Sastra Inggris gitu teman-teman. Gitu Kak David mungkin, atau mau tanya-tanya yang lain gitu? Oke, dari Fakultas Bahasa dan Seni ya Kak ya? Benar. Kakak ini semester 5 ya Kak ya? Betul, semester 5. Nah, kan Kakak dari Fakultas Bahasa dan Seni ini. Apa sih yang membuat Kakak memilih jurusan Fakultas Bahasa dan Seni ini? Oke, nah jadi gini Kak David, kalau ditanya apa sih yang memilih aku pribadi untuk memilih sastra Inggris, itu sebenarnya pertanyaan itu juga aku tanyain ke diriku sendiri gitu beberapa waktu yang lalu. Karena aku sendiri juga bertanya-tanya, kenapa sih akhirnya aku milih sastra Inggris? Nah, kalau diceritain secara detail itu mungkin panjang banget Kak David, tapi cerita secara garis besarnya tuh gini. Jadi dulu ketika aku masih murid baru gitu di SMA aku tuh di GSKI dulu, jadi kelas 10 gitu ya, itu masih bener-bener baru. Setelah, kalau univ itu PTMB, setelah MPLS gitu, tiba-tiba sekitar 1 atau 2 bulan itu ada guru Inggris yang datang ke aku gitu. Dia nanya ke aku kalau aku mau nggak ikut lomba drama bahasa Inggris. Nah pada saat itu aku ngerasa masih bingung gitu, karena itu lomba drama pertama aku gitu, jadi aku masih nggak yakin. Nah, tapi pas pulang sekolah itu aku tiba-tiba di casting sama gurunya itu, jadi kayak suruh baca skrip drama bahasa Inggris. Nah akhirnya bersyukur banget bisa keterima gitu. Nah setelah dari itu tiba-tiba aku mulai jadi sadar, oh ternyata aku tuh suka ya bahasa Inggris. Dan setelah aku cari materi lebih lanjut, ternyata aku nggak cuma suka bahasa Inggris, tapi aku suka semua aspek gitu, kayak drama itu kan aspek belajar bahasa Inggris ya. Jadi setelah aku research gitu, ternyata di sastra Inggris kita juga belajar hal-hal kayak gitu, kayak drama, kita belajar puisi, cerita pendek. Jadi perjalanannya bisa dibilang panjang gitu buat akhirnya menemukan oke, aku mau sastra Inggris. Karena pada saat itu mungkin belum ketemu gitu Kak David dan teman-teman bayangan yang ini udah pasti 100% sastra Inggris gitu, karena pasti ada pilihan lain. Tapi setelah akhirnya proses itu dari kelas 10 sampai kelas 12 cari-cari, research gitu, akhirnya mantap gitu kalau pilih sastra Inggris. Mungkin gitu Kak David singkatnya. Oke, keren. Berarti Kakak ini orangnya suka belajar gitu ya Kak ya? Baru gitu ya Kak ya? Suka cari tahu gitu Kak David mungkin. Nah, oke teman-teman, selanjutnya aku ingin bertanya nih, sejauh ini Kakak kan udah semester 5. Benar. Ini Kakak udah mengikuti berapa organisasi atau kepanitiaan nih Kak? Oke, nah kalau ditanya itu, ini mungkin aku cerita juga ya Kak David. Jadi awal pertama aku masuk ke Unika, itu aku gabungnya sama UKM Supraradio. Mungkin teman-teman di sini juga udah tahu nih Supraradio itu apa. Itu UKM dari UNIF juga. UKM tentang isinya ya kita gimana jadi penyiar radio dan sebagainya. Mungkin mirip sama UKM Dian Penata ini. Cuman kalau Supraradio itu kan tingkatnya UNIF. Nah kalau Dian Penata ini tingkatnya FEB. Mungkin mirip-mirip kayak gitu. Nah di situ aku belajar banyak tuh, belajar gimana public speaking, belajar gimana kita jadi penyiar yang baik dan sebagainya. Nah setelah dari UKM ini, karena ini masih maba gitu Kak, aku masih berusaha untuk meraba-raba gitu loh, kalau univ itu kayak gimana sih kegiatannya, harus ikut apa, itu aku masih berusaha meraba-raba. Jadi setelah dari UKM ini aku mulai coba join panitia-panitia fakultas. Jadi misal di FBS itu dulu aku ingat banget sekitar bulan Desember atau November awal aku jadi maba, itu ada acara conference gitu. Nah aku akhirnya ikut tuh join acara panitia, jadi panitia di situ. Itu mungkin
perjalanan pertama tuh. Nah setelah itu mulai semester 2 aku juga masih meraba-raba sih, masih mencari kalau di fakultas, di univ itu kira-kira ikutnya apa ya, apa yang aku suka, masih kayak gitu. Nah terus akhirnya aku ikut UKM drama tuh di fakultasku kayak gitu. Nah setelah itu sekitar semester 3 aku join BEM magang fakultas. Nah akhirnya setelah itu aku keterusan nih ikut di BEM fakultas. Nah jadi dimulai dari langkah kecil-kecil gitu Kak David sampai akhirnya aku bisa ikut di BEM fakultas, dan menurutku di BEM fakultas itu pengalaman yang gak terlupakan sih. Jadi aku bersyukur banget bisa akhirnya selesai di BEM fakultas itu gitu, dan mungkin ikut kepanitiaan lainnya di luar BEM, di luar acara-acara fakultas, mungkin dari acara univ, kadang-kadang aku juga diajak buat jadi MC dan sebagainya. Jadi seneng banget sih gitu Kak. Wah, banyak banget ya teman-teman organisasi atau kepanitiaan yang Kak Evelyn ikutin. Nah, kalau di BEM itu kakak jadi apa ya Kak? Oke, nah aku bersyukur banget nih Kak David. Jadi ceritanya kan aku dari BEM magang nih. BEM magang tuh aku belajar gimana sih kalau kerja di BEM itu. Nah setelah aku jadi BEM fakultas, kebetulan aku ketemu partnerku di situ. Tiba-tiba partnerku itu ngajak aku buat mencalonkan diri jadi wakil ketua BEM gitu. Dan akhirnya aku nyiapin semuanya, visi misi, nyiapin program kerja dan sebagainya. Akhirnya aku bisa keterima jadi wakil ketua BEM. Jadi ya aku jadi menjabat sebagai wakil ketua BEM gitu. Wah, keren aja teman-teman. Iya. Lalu apa sih motivasi dan strategi Kak Evelyn untuk mengikuti ajang satu ini sehingga bisa juara 1? Nah, itu pertanyaan yang cukup susah buat dijawab. Jadi gini Kak, sebenarnya apa yang aku lakukan itu kayak misal ikut kegiatan, ikut kepanitiaan, bahkan ikut Student of the Year sendiri itu bukan dalam jangka yang pendek gitu ya Kak. Jadi misal ada oprek langsung ikut, ada pembukaan pendaftaran langsung ikut, bukan yang kayak gitu. Tapi bener-bener semua tuh sudah bisa bilang persiapkan, tapi juga semua tuh terjadi dalam jangka yang lama. Karena aku pernah dulu sebelum aku masuk Unika gitu, kayak sebelumnya aku cerita aku suka research gitu tentang sastra Inggris, tapi aku juga research tentang Unika sendiri gitu Kak David. Jadi pas itu kebetulan aku kan cari berita-berita tuh. Nah di berita itu muncul berita tentang pemenang Student of the Year. Nah dari situ aku ngerasa kayak aduh keren banget ya ini pemenangnya, bukan karena dia menang tapi karena dia bisa memberikan sesuatu gitu buat Unika. Dia kan punya program tuh. Nah programnya tuh keren banget dan program itu bisa dilaksanakan, bisa diaplikasikan buat Unika sendiri. Dari situ kalau ditanya motivasiku apa, jujur Student of the Year sendiri itu yang menjadi motivasi. Justru aku malah termotivasi gitu karena ada ajang Student of the Year. Nah setelah itu aku kayak ngomong ke diri sendiri gitu, kalau memang aku mau join acara-acara kayak gini, aku harus mempersiapkannya itu memang dari awal aku jadi mahasiswa baru itu aku udah harus persiapkan, kayak aku coba memberanikan diri buat ikut UKM, buat ikut kepanitiaan dan sebagainya. Jadi motivasinya itu memang dari awal gitu Kak David. Tapi memang pada saat itu belum ada yang kepikiran kayak aduh kalau aku menang gimana tuh belum kepikiran. Kepikirannya pengen aja join aja gitu karena biar bisa lihat teman-teman yang lain juga kayak gitu. Jadi kalau ditanya motivasinya sih mungkin kayak gitu ya Kak David. Dan mungkin aku juga punya kayak prinsip gitu dimana kalau dimana aku ada, dimana aku ditempatkan tuh aku harus kayak selalu memberikan sesuatu, memberikan dampak gitu. Karena ya itu prinsipku gitu. Jadi mungkin dengan acara Student of the Year ini dan mungkin acara-acara lain gak harus Student of the Year, itu kita bisa memberikan dampak yang baik gitu buat Unika. Itu motivasinya. Kalau dari Kak David kayak strateginya juga ya Kak? Iya Kak. Ya, nah kalau strateginya sendiri tuh sebenarnya kurang lebih sama sih, mungkin kayak teman-teman dari Student of the Year lainnya. Mungkin aku juga ketemu teman-teman dari FEB juga, dari FHK, mungkin hampir sama ya, yaitu dengan kita selalu mengembangkan diri, ikut acara-acara itu, ikut kepanitiaan itu penting banget. Karena sebenarnya selain kita bisa mengembangkan diri, kita bisa tahu kayak potensi kita dengan ikut panitia, justru dengan ikut kegiatan-kegiatan itu kita jadi lebih mengenal Unika gitu Kak. Karena Student of the Year sendiri itu sebenarnya tujuannya itu adalah gimana kita sebagai mahasiswa itu bisa memberikan ide, gimana kita sebagai mahasiswa itu bisa memberikan opini, sehingga nanti tuh sebenarnya tujuannya tuh buat Unika lagi kayak gitu. Nah, dengan ikut kegiatan-kegiatan, dengan ikut UKM, kayak ikut UKM Dian Venata ini, itu jadi kita lebih kenal, oh Unika tuh punya kegiatan yang kayak gini, Unika tuh sukanya yang kayak gini, oh Unika tuh punya ini loh teman-teman, tapi ini belum terlalu berkembang nih, gimana kita sebagai mahasiswa itu bisa mengembangkan lagi. Nah, jadi menurutku strategi terpenting itu ya kita
mengenal dulu Unika kayak gitu dengan acara-acara yang ada, kegiatan yang ada, kayak gitu sih Kak David mungkin. Oke, berarti kakak itu mempersiapkan dari awal masuk kuliah, lalu mengikuti ajang tersebut ya Kak. Berarti kakak itu cuma ibaratnya ikut-ikutan aja gitu ya Kak ya? Sebenarnya bukan yang ikut-ikutan temen terus gimana, tapi memang dari awal itu punya kepinginan, yang penting tuh bisa ikut SOTI, tapi nggak ada kepinginan buat menang gitu sih Kak David. Jadi awalnya memang tujuannya hanya untuk ikut SOTI, untuk setidaknya bisa jadi finalisnya, sehingga bisa membuat program dan sebagainya, tapi nggak sampai ke pemikiran bisa sampai menang gitu. Ya, berarti ya Kak ya, untuk menguji kemampuan diri gitu ya Kak ya? Betul banget, untuk tahu kita tuh, jadi tuh kalau kita ikut apa-apa tuh sebenarnya bukan kita pengen membuktikan ke orang ya Kak David dan teman-teman, tapi pengen membuktikan ke diri sendiri dulu gitu. Kita tuh mampunya sampai mana gitu. Bener kayak gitu. Oke, keren. Dan strategi kakak itu banyak banget ya pengalamannya yang dapat diambil dari SOTI ini ya Kak ya? Betul banget. Lalu kan setiap lomba kan selalu ada hambatan kan Kak? Nah bener. Itu hambatan apa sih yang kakak alami selama mengikuti ajang SOTI tersebut? Nah jadi sebenarnya Kak David, kalau dari aku pribadi ini sebenarnya mungkin bukan kehambatan ya Kak David, tapi aku bahas sedikit kata-katanya jadi tantangan gitu. Kalau hambatan tuh kesannya kayak nggak bisa diterobos gitu, kayak sesuatu yang udah mampet gitu. Nah tapi kalau tantangan itu sesuatu yang kayak bisa dikasih solusi. Nah sebenarnya Kak David ada beberapa tantangan, pastinya bisa dibilang banyak juga. Kayak yang pertama itu masalah konsistensi gitu. Kalau kita ikut kegiatan apapun lah, nggak harus SOTI, itu kan kita perlu konsistensi. Kayak misal kita ikut UKM ini Dian Venata kan perlu konsistensi. Misal kita buat konten, buat apa gitu kan harus konsistensi biar UKM-nya tetap berkembang. Jadi tantangan yang pertama menurutku tuh konsistensi. Karena pernah nih sedikit cerita, jadi kan kita harus buat karya tulis tuh kalau buat Student of the Year. Nah besoknya itu tuh deadline pengumpulan papernya itu, pengumpulan karya tulisnya itu. Nah, malam sekitar jam 9 malam itu, aku masih dikasih revisi sama dosen-dosenku. Jadi, aku masih kayak disuruh revisi bagian ini. Nah, kalau memang pada saat itu aku nggak konsisten, mungkin ya udahlah terserah lah gitu, kayak ya udahlah terserah mau jelek, ya udah nggak apa, yang penting aku udah buat kayak gitu kan. Tapi karena memang aku pikir kalau kita ikut kayak gini ya memang itu tugas kita, tanggung jawab kita untuk konsisten. Jadi oke, aku revisi gitu, sebisaku. Setidaknya kalau pas aku kumpulkan itu aku sudah bisa memberikan yang terbaik gitu. Itu yang pertama, konsisten. Nah, selain itu, selain dari pembuatan paper, juga kalau ngomong tentang konsisten tuh konsisten pelatihan gitu Kak. Karena ketika pas Student of the Year itu kan kita harus presentasi. Terlebih lagi itu kita harus presentasinya pakai bahasa Inggris. Jadi perlu banget buat latihan presentasi. Jadi pas itu aku sekitar bisa banyak banget gitu. Jadi persiapan ke tingkat univ itu aku ada beberapa kali latihan sama dosen-dosen buat presentasi. Nah itu juga perlu konsisten, misal ada latihannya di weekend, sore gitu. Nah mungkin kalau misal nggak ada acara itu mungkin aku bisa lebih santai gitu. Tapi karena ada acara itu jadi aku harus ya konsisten, aku harus bertanggung jawab terhadap pilihanku. Itu yang pertama. Nah kalau yang kedua, selain dari masalah konsisten dan juga kayak tanggung jawab kita sebagainya, itu kedua masalah mental Kak David. Jadi kalau masuk ke Student of the Year itu kan bisa dibayangkan kita bakal ketemu banyak orang hebat dari tiap fakultas, orangnya pinter-pinter, punya program yang bagus-bagus. Nah di situ aku juga berusaha mempersiapkan mentalku sendiri gitu, kayak kepercayaan diriku sendiri. Karena kalau misal pada saat itu aku nggak kuat gitu, atau aku merasa bahwa kayaknya aku nggak bisa deh, terus aku memutuskan untuk mundur, ya di situ aku diuji gitu. Tapi pada saat itu untungnya Kak David di Fakultas Bahasa dan Seni pun aku juga disupport banyak dosen-dosen, kemudian aku disupport dari teman-teman dan keluarga. Jadi itu jadi suatu hal yang menguatkan juga kayak gitu. Jadi tantangan-tantangan ini setiap orang mungkin punya tantangan masing-masing gitu. Tapi percayalah kalau ikut suatu acara kayak gini tuh, ini cuma tantangan yang pasti akan ada solusinya, kita bisa overcome kayak gitu. Jadi jangan takut teman-teman, apalagi mungkin nih Kak David juga kepengen nih mungkin jadi Student of the Year gitu, jangan takut teman-teman, karena pasti akan selalu dibantu, disupport gitu. Jadi gak perlu takut kayak gitu. Oke. Banyak banget ya teman-teman tantangan yang Kak Evelyn
hadapi, tapi dan ada juga penyelesaiannya dan Betul. mendukung Evelyn untuk tetap lanjut dan mengikuti program SOTI ini. Betul sekali. Kan kakak itu mengikuti SOTI sama organisasi atau perkuliahan ya kak ya? Iya. Itu bagaimana sih Evelyn caranya bagi waktu biar efisien gitu loh? Oh iya. Kenapa kalau kita ngomong masalah pembagian waktu tuh selalu jadi pertanyaan yang susah ya Kak David, kalau ditanya gimana cara bagi waktunya tuh kayak susah buat dijawab gitu, karena aku merasa setiap orang tuh kayak kita punya caranya sendiri-sendiri. Kadang-kadang tuh anehnya kita tuh nggak yang membagi tapi kok bisa selesai juga kayak gitu. Jadi pembagian waktu yang efektif tuh memang menurutku pribadi tuh pertanyaan yang lumayan susah. Tapi kalau dari aku, misal aku harus disuruh gitu untuk memberikan tips gitu, terutama base terhadap apa yang aku lakukan ke aku sendiri itu, yang pertama aku harus berani buat bilang enggak gitu. Itu cara pertama biar kita bisa membagi waktu yang efektif. Kenapa bilang enggak? Karena gini, misal kita ditawarin buat ikut suatu kegiatan, secara naluriah gitu, secara manusiawi itu rasanya kayak kita pengen banget kan ikut semua kegiatan, kayak pengen ikut UKM ini, kegiatan ini, panitia ini, acara ini, rasanya pengen banget ikut semua gitu. Tapi di satu sisi kita juga tahu kita punya limit, kita memang terbatas gitu, apalagi memang tugas utama kita kan sebagai mahasiswa tuh ya belajar, kuliah gitu kan Kak David. Jadi kita harus berani buat menolak gitu kalau misalnya kita dikasih tawaran. Kadang-kadang itu susah, buat aku tuh juga susah gitu untuk nolak di awalnya, karena kadang-kadang kalau aku tuh punya pikiran kalau kita nolak tuh seakan-akan kayak, aduh kamu kok kayaknya ini banget sih, masa ditawarin tolak kayak gitu. Tapi memang itu ada satu kemampuan yang perlu kita miliki gitu, apalagi sebagai mahasiswa, itu menolak. Jadi kita tahu mana kegiatan yang memang harus kita ikutin, sama mana kegiatan yang memang kita bisa tolak dulu sehingga mungkin nanti kayak bulan depan atau tahun depan kita bisa ikut lagi. Itu yang pertama. Jadi cara pembagian waktunya memang kita harus memilah-milah dulu kegiatan gitu. Nah yang kedua sendiri, kalau masalah membuat jadwal gitu, aku tipe yang kalau memang aku tahu aku punya kuliah, itu aku memang harus fokus ke satu hal itu. Jadi misal gini, kayak hari Senin tuh aku punya kuliah misal jam 9.30, misal kayak gitu. Dan jadi aku harus tahu itu waktu kuliahku, dan jangan sampai aku ngelakuin hal yang lain juga kayak nyambi gitu, misal nyambi ada rapat dan sebagainya. Jadi aku sendiri juga harus tahu bahwa oh ini jam-jam yang dimana aku kuliah, aku harus fokus. Jadi udah jangan ditambah-tambahin jam lain gitu. Nah, selain itu caranya adalah, kan kita juga pasti pernah ikut kepanitiaan, ke organisasi kayak gitu ya. Dan di situ sebenarnya kemampuan kita buat ngomong, kemampuan kita buat diskusi dengan teman-teman tuh juga dilihat banget Kak David. Karena ini juga berdasarkan pengalamanku waktu aku masih ada di BEM, itu kadang-kadang kita susah buat nentuin jadwal rapat karena kan pasti tabrakan nih sama satu sama lain. Nah, di situ kita harus bisa ngomong kalau, jadi jangan sampai kita cuman kayak udah ikut-ikutan aja, terus tiba-tiba itu kayak jadwalnya nabrak sama jadwal kita semua kayak gitu. Jadi kita harus bisa ngomong, oh kalau aku bisanya jam segini nih, kalau teman-teman kira-kira bisanya jam berapa nih. Jadi diskusi waktu itu juga penting sih buat pembagian waktu. Jadi misal ada waktu, kita punya waktu lain, misal kita ada UKM nih, jangan sampai rapatnya tuh nabrak dengan UKM kayak gitu. Nah tapi mungkin Kak David dan teman-teman juga punya caranya masing-masing buat pembagian waktu yang efektif. Yang penting kita harus tahu sih di mana peran kita kayak gitu. Kalau kita tahu di mana peran kita dalam kegiatan apa, aku yakin sih kita bisa membaginya dengan baik sih kayak gitu. Oke, teman-teman, cara Kak Evelyn untuk membagi waktu secara efektif dan efisien, teman-teman. Banyak banget. Salah satunya berarti memprioritaskan suatu hal dulu ya Kak. Iya, benar banget, harus punya prioritas. Tahu mana yang bisa di nomor 1, nomor 2, nggak kayak Evelyn yang nggak bisa diduain ya Kak ya. Bener banget, setuju banget. Kita harus tahu dulu mana yang memang kita harus nomor 1 kan, kayak gitu, setuju. Nah, kan kakak ini udah banyak banget pencapaian dari awal masuk kuliah, ikut SOTI, ikut kepanitiaan organisasi. Nah, kedepannya ini Kak Evelyn apa punya pencapaian yang ingin diraih gitu? Kalau ngomong masalah pencapaian target gitu pasti ada ya Kak David. Kayak misal aku selalu ngomong ke diri sendiri sih. Kemarin meskipun kemarin aku nggak menang Student of the Year ataupun aku menang, aku selalu ngomong ke diri sendiri bahwa menangnya itu tuh sebenarnya ya itu pencapaian, tapi itu bukan kayak titik akhir gitu loh. Jadi justru pencapaiannya dilihat itu setelah
setelah menang itu aku ngapain gitu, apakah programku berjalan, apakah aku memang bisa benar-benar jadi tanda kutip student of the year kayak gitu. Jadi pencapaiannya tuh sebenarnya masih setelah ini, masih berjalan gitu Kak. Jadi mungkin bisa dibilang memang banyak sih pencapaian yang masih harus capai. Kayak misalnya sesimpel besok nih aku harus submit tugas, aku harus submit paper besok, dan aku harus submit itu tepat waktu, itu juga suatu target. Dan ketika kita mencapai, ketika besoknya aku bisa submit tugas tepat waktu, itu juga suatu pencapaian buat aku kayak gitu. Jadi sesimpel apapun target pencapaian itu kayak menurutku penting sih, harus kita miliki gitu Kak David. Jadi aku selalu ngomong ke diriku sendiri bahwa kita nggak harus punya pencapaian besar atau target yang besar gitu, tapi dengan target yang kecil, sesimpel cuma ngumpulin tugas saja, itu kan kecil banget ya, itu kecil, tapi ketika kita udah sukses buat mengumpulkan tugas itu kayak seneng juga gitu. Jadi kalau bisa dibilang sih memang masih banyak ya Kak David, bahkan mungkin target-target kecil tuh masih banyak. Dan aku juga melihat bahwa kemarin misal aku menang Student of the Year itu hanya salah satu perhentian gitu. Kayak misal kita naik bis gitu kan, itu banyak perhentiannya. Nah kemarin tuh Student of the Year itu cuma satu aja gitu. Nah setelah menang ya udah jalan lagi gitu. Kita harus cari perhentian lain, kita harus cari target lain. Jadi ya harus terus berjalan gitu. Karena kalau kita nggak punya target kan juga bosan gitu ya Kak David. Jadi ya hidup itu harus berjalan terus, cari hal-hal terus yang baru, sehingga nanti at the end of the day kita bisa kayak bangga gitu ke diri sendiri. Kita bisa bersyukur kalau kita punya banyak target itu gitu. Oke, dan untuk kedepannya Kak, kayak ingin cum laude gitu, kayak bisa gimana gitu, ada Kak? Ada sih, pasti kita semua ada kepinginan ya teman-teman. Yang penting kalau aku sih aku selalu usahain yang terbaik dulu deh Kak David. Kalau kepengen cum laude, kepengen habis nih bisa lanjutin kemana, itu pasti ada sih. Tapi aku lebih suka live at the moment. Jadi misal aku orangnya tuh emang dreamer, aku suka mimpi gitu. Jadi aku punya mimpi yang banyak, tapi di samping itu aku juga harus hidup di saat ini. Jadi punya angan-angan ke depan itu bagus, tapi setidaknya apa yang ada di depan kita itu harus kita kerjakan dulu kayak gitu. Seperti yang Kak Evelyn tadi bilang ya Kak ya, mulai dari yang itu dulu. Bener, setuju banget, iya setuju. Nah, selanjutnya nih Kak, pertanyaan terakhir nih, kasih tahu dong tips dan buat untuk teman-teman FEB agar termotivasi menjadi mahasiswa yang kompeten dan berkualitas. Iya, nah sebelum itu aku mau tanya dulu nih ke Kak David mungkin ya, karena di sini hostnya Kak David. Menurut Kak David itu gelar tertinggi apa sih yang bisa kita sebagai mahasiswa gitu capai? Kalau di Univ itu menurut Kak David itu gelar tertinggi itu apa? Kayak misal contoh ketua BEMU atau jadi pemenang ini, pemenang itu. Kalau menurut Kak David apa nih? Gantian tanya. Kalau aku sih jadi ketua BEM sih. Ketua BEM ya? Yeah. Oke. Ya, nah teman-teman tahu nggak? Baik sih kalau itu suatu pencapaian yang tinggi banget nih kalau kita bisa jadi pemenang kita bisa jadi ketua BEM, itu tinggi banget, itu udah bagus banget karena itu menunjukkan bahwa kita nggak cuma aktif, tapi kita mau berkontribusi sesuatu gitu. Tapi teman-teman, ternyata setelah aku lihat-lihat, setelah aku lakukan research gitu, nah setelah aku lihat-lihat gitulah, ternyata gelar tertinggi yang bisa kita miliki sebagai mahasiswa itu adalah mahasiswa itu sendiri. Jadi kalau kita ngomong, aku bukan pemenang Student of the Year, bisa kayak gitu. Aku bukan ketua BEMU, aku bukan anggota Ormawa kayak gitu. Terus aku apa gitu? Justru kita nggak boleh mikir kayak gitu, karena gelar tertinggi yang bisa kita miliki itu ya sebagai mahasiswa. Mahasiswa tuh gelar kita tertinggi di universitas. Jadi biar kita buat teman-teman FEB atau mungkin teman fakultas lain, biar kita bisa terus berdampak, berkomitmen dan sebagainya, itu ya lakukan sesuai gelar kita. Gelar kita tuh mahasiswa gitu. Jadi justru aku bangga ketika aku dikatakan mahasiswa gitu, karena itu menunjukkan bahwa aku punya gelar tertinggi gitu di Univ gitu. Jadi berperilakulah sesuai gelar kita gitu. Cukup jadi mahasiswa yang baik. Nah kalau ditanya mahasiswa yang baik itu yang gimana sih? Semua orang pasti punya pemikiran sendiri. Kalau menurut Kak David mahasiswa yang baik itu yang gimana sih? Gitu. Kalau menurutku mahasiswa yang baik itu mahasiswa yang aktif di kelas Kak. Nah bener banget, salah satunya mahasiswa yang aktif di kelas. Nah tapi tiap orang kan punya beda-beda nih Kak David. Ada yang mungkin mikir mahasiswa yang baik itu yang
yang ikut Ormawa gitu, atau mungkin mahasiswa yang baik itu yang ikut UKM Dian Venata gitu, atau mungkin mahasiswa yang baik itu yang bisa kayak penyiar radio nih, yang bisa ikut lomba-lomba nari, lomba menyanyi, lomba puisi, lomba debat dan sebagainya. Jadi tiap orang kita punya kategori masing-masing menjadi mahasiswa yang baik, tapi cukup berpegang dengan pengetahuan kita bahwa kita tuh memang punya gelar tertinggi dan kita harus jadi mahasiswa yang baik. Menurutku itu cukup Kak David untuk menjaga komitmen kita ke depan agar kita bisa semakin berkompeten gitu ya dalam bidang kita. Apalagi kalau teman-teman FEB itu sudah memilih buat masuk FEB, berarti kan memang sudah tahu bahwa teman-teman suka nih di bidang bisnis, suka di bidang akuntansi dan sebagainya. Itu berarti sudah menunjukkan salah satu ciri dari mahasiswa yang baik gitu, karena tahu apa yang kita suka dan kita mau terus belajar, dan sehingga nanti suatu hari kita bisa punya kompetensi yang cocok nih dengan apa yang kita pelajari kayak gitu. Jadi menurutku ya itu sih, jadi mahasiswa yang baik. Dan mungkin ini klise tapi tetap semangat, karena menjadi mahasiswa tuh hanya salah satu pemberhentian bis gitu loh, karena setelah dari mahasiswa ini kita masih punya jalan yang panjang, kita masih punya banyak hal yang perlu dilalui dan sebagainya. Jadi ya teruslah berkarya, dan ketika kita ada di univ itu kita perlu juga cari kesempatan gitu Kak David. Jadi ambillah kesempatan sebanyak mungkin, karena univ itu juga sudah menyediakan banyak hal, kegiatan-kegiatan, lomba-lomba, conference dan sebagainya yang sesuai dengan bidang kita. Jadi ayo kita ambil gitu, tugas kita mengambil semua itu gitu. Nah, itu teman-teman tips dari Kak Evelyn untuk kita semua untuk menjadi mahasiswa yang berkompeten dan berkualitas, teman-teman. Nah, banyak banget ya teman-teman pengalaman-pengalaman yang kita ambil dari ceritanya Kak Evelyn dari awal hingga akhir ini, teman-teman. Nah, terima kasih buat Kak Evelyn sudah menyempatkan hadir di podcast kali ini. Semoga keinginan kedepannya tercapai, semoga sehat selalu. Terima kasih. Ya mungkin keinginan-keinginan itu tersebut tercapai. Amin. Ya buat Kak David dan UKM juga semoga semakin berkembang lagi, semakin berkualitas lagi, dan semoga keinginan-keinginannya juga sampai kayak gitu. Nah, akhir kata saya mewakili UKM Dian Venata mengucapkan terima kasih dan undur diri. Salam pers mahasiswa.